Oh, shit. Hai pecandu film, Godzilla vs Kong akan rilis nih. Dalam trailer terlihat Kong diangkut menggunakan kapal ke wilayah perkotaan. Untuk apa dan mengapa? Aku akan ceritakan padamu nanti ya setelah rilis. Untuk sekarang, kubagikan dulu alur cerita saat Kong masih di habitatnya dan berhadapan dengan manusia-manusia yang gak tahu diri, sekaligus bertempur melawan makhluk berlidah panjang yang tempatnya di bawah tanah. Antara ekspedisi menuju kemajuan pengetahuan atau bertahan melindungi habitat. Ini dia, Kong Skull Island. Film ini mempertemukan kembali aktor Tom Hiddleston dan Samuel L. Jackson setelah Thor dan The Avengers. Lalu ada Brie Larson di jajaran aktris pendukung utama serta nama-nama besar lainnya. Rilis di tahun 2017 bergenre action fantasi dan mendapatkan review positif dari para kritikus film. Sangat seru karena kita dibawa nih ke habitat Kong, sang primata besar yang melegenda. Tapi bukannya menjelajah, manusia malah memantik pertempuran besar antara Kong dan makhluk raksasa lainnya. Nah sekarang, cepat sediakan cemilan dan minuman kamu, perbaiki posisi duduk dan simak aku bercerita. Kisah dimulai pada setting tahun 1944 di suatu tempat di Pasifik Selatan. Dua prajurit Perang Dunia Kedua dari Jepang dan Amerika saling berkejar-kejaran, membawa mereka ke tepi sebuah lembah, lalu melanjutkan duel mereka. Berada di situasi tegang di pinggir jurang, tiba-tiba ada tangan yang sangat besar muncul dari lembah. Mereka pun dikejutkan oleh sesosok gorila besar. Kemudian, scene berpindah, maju ke setting tahun 1973. Dari arak-arakan poster anti perang ke koper bertuliskan Monarch menuju Parlemen Amerika. Dua orang bernama Bill Randa diperankan oleh John Goodman dan Brooks diperankan oleh Corey Hawkins bertemu dengan Senator Willis yang terlihat terburu-buru. Tanpa menyia-nyiakan 5 menit waktu yang diberikan, mereka lalu menyodorkan foto satelit pulau berbentuk tengkorak yang belum dipetakan di Pasifik Selatan. Many civilizations spoke of it in legends. Skull Island. Percaya ada ekosistem yang tidak bisa dibayangkan, tempat mitos dan sains bertemu. Mereka pun meminta izin dan fasilitas untuk melakukan ekspedisi di pulau tersebut. Tapi senator ragu, mengingat Monarch adalah organisasi pemburu alien, yang mana itu dianggap adalah sebuah dongeng. Hingga akhirnya, senator ini pun luluh ketika mereka mengatakan satelit Rusia akan melalui wilayah tersebut. Ya daripada Rusia, mending mereka yang lebih dulu mendapatkan apapun yang ada di sana. Tidak lupa, Randa meminta pengawalan militer. Lalu scene pun berpindah ke pangkalan udara Danang, Vietnam, menampilkan beberapa tentara bercengkrama, berbagi cerita selepas tugas dan menjelang penarikan. Tapi sang kolonel, Preston Packard, terlihat galau akan lepas tugas sambil melihat medali perangnya. Hingga ia pun menerima telepon, sebuah panggilan tugas terakhir untuk mengawal ekspedisi pulau. Pindah scene, kembali ke Randa dan Brooks yang berada di klub, menemukan seseorang yang dibayar mahal untuk menemani ekspedisi mereka. Namanya adalah James Conrad. Merasa hanyalah seorang ilmuwan, Conrad diharapkan bisa membantu dengan keahliannya survive di alam liar. Looking for a tracker. Who or what? Lalu, scene pun berpindah lagi ke studio foto. Perempuan bernama Mason Weaver sedang cetak film sebelum ia menerima telepon ikut dalam tim ekspedisi pemetaan pulau. Di scene berikutnya, semua tokoh tadi dipertemukan di kapal. Dimulai dari Conrad yang berjalan ke dermaga, menyusul tentara yang tidak jadi bebas tugas tadi. Lalu, Weaver bertemu dengan Packard, menghadirkan dialog yang menarik antara jurnalis foto anti perang dan serdadu perang. Nah, di dalam kapal Athena, mereka semua bertemu dalam satu ruangan.
dari tim Monarch sebagai penjelajah sumber daya yang dipimpin Randa, serta ditemani ahli biologi dan geologi, Sand dan Brooks. Dari pengawal militer yang dipimpin oleh Packard, dan penjelajahan darat dipimpin oleh Chapman dan Conrad. Pembahasan ekspedisi pun dimulai oleh tim Landsat dari satelit Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa pulau yang akan dituju ini dikelilingi badai abadi, membuatnya tersembunyi dari dunia luar. Dengan helikopter dari Packard lah nanti, mereka jadi yang pertama ke sana. Brooke pun menyambut dengan mengatakan akan menjatuhkan peledak untuk memetakan kepadatan permukaan tanah, lalu mendarat dan berkemah. Dan Chapman menjelaskan rute kepulangan yang aman setelah 3 hari ekspedisi. Karena tidak ada jaringan telepon, maka mereka akan berjuang sendiri. Setelah pertemuan udah selesai, Conrad dan Weaver bertemu di gudang dan membahas rencana peledakan tanah tadi. Berganti hari, menuju pulau target, badai ganas mulai terlihat. Maintain course. Nothing we haven't done before. Dan beberapa orang mulai berdebat di dalam kapal. Apakah akan lanjut atau tidak? Terlihat Randa bersikukuh untuk lanjut. Dan sesuai rencana, mereka pun berangkat menembus badai menggunakan helikopter pimpinan Packard. Meski terlihat sulit, badai dilalui dengan selamat. Landscape pulau terlihat indah dengan gugusan tebing hijau dan perairan yang jernih. Oh wait, that's pretty, huh? Lalu, sesuai dengan rencana kedua, mereka pun meluncurkan peledak ke tanah, satu persatu. Setelah dianalisa, Brooke menemukan lapisan tanah pulau tersebut berongga. The bedrock is practically hollow. Gak lama kemudian, sebuah batang pohon meluncur dan menjatuhkan salah satu helikopter. Ternyata, ledakan ini memancing kemunculan gorila raksasa. Secara membabi buta, gorila itu pun ditembaki. Pertempuran berat sebelah pun terjadi. Tak terkalahkan, raksasa ini menjatuhkan semua helikopter. Yang selamat melarikan diri ke dalam hutan. Dalam situasi mengerikan itu, salah satu scene menunjukkan wajah geram Packard ke arah gorila tersebut. Pertempuran pun selesai, mereka pun berpencar. Tim militer bersama Randa, Conrad, Weaver bersama Brooke dan Sand, serta anggota Landsat dan beberapa tentara. Dari lokasi jatuhnya heli, tim militer menjamah hutan. Kalung-kalung dari anggota yang mati diberikan kepada Packard yang sudah menyimpan dendam kepada gorila tadi. Nah, di sela-sela kelelahan, Packard dan Randa terlibat percakapan. Terungkap alasan mengapa Randa ngotot menjatuhkan peledak. Ia adalah satu-satunya anak muda yang selamat dari penyerangan monster di masa lampau. Dia ini ya dendam dan mencoba membuktikan bahwa monster itu ada. Dia percaya spesies kuno akan kembali menguasai bumi jika tidak dicegah. Packard dan kawan-kawan sepertinya nggak peduli. Mereka hanya ingin menyelamatkan Chapman yang tertinggal di arah barat. Melalui hutan, mereka harus berhadapan dengan laba-laba raksasa. Dan menggugurkan salah satu anggota tim. Di lokasi berbeda, Conrad dan kawan-kawan juga melewati hutan. Sempat ketemu sama bison kuno raksasa, tapi nggak agresif. Malah mereka dicuekin. Di ujung hutan, mereka lalu bertemu dengan penduduk pulau, kaum Iwi. Tidak tersenyum, terlihat mengawasi dengan tombak di tangannya. Tiba-tiba, seorang pria tua keluar dari pemukiman, mengenakan pakaian militer, kontras dengan pakaian penduduk pulau tersebut. Dia adalah tentara Amerika yang ditampilkan di permulaan cerita tadi. Namanya adalah Lieutenant Hank Marlowe, diperankan oleh John C. Reilly. Berkatnya, Conrad dan kawan-kawan bisa diterima penduduk. Lalu diajaklah berjalan-jalan ke dalam sebuah kapal yang terdampar puluhan tahun yang dianggap sebagai tempat suci bagi kaum Iwi. Di dalamnya,
terdapat lukisan-lukisan batu kaum Iwi yang bercerita tentang kampungnya selama ribuan tahun. This is where they honor the last of their saviors. Marlowe pun menerjemahkannya untuk Conrad dan kawan-kawan, bahwa dewa mereka adalah gorila raksasa yang mereka temui tadi, bernama Kong. Dan musuh sebenarnya yang mengancam spesies di pulau, juga membunuh rekan-rekan Marlowe, adalah makhluk yang namanya tidak berani disebut oleh kaum Iwi. Tapi, Marlowe menjulukinya Skullcrawler, yang hanya bisa dikalahkan oleh keluarga Kong. Tapi yang berukuran lebih besar, berhasil menghabisi keluarga Kong. Kini, Kong sendiri menjadi dewa pelindung. This is his home. We're just guests here. Nah, menginap semalaman, mereka melanjutkan perjalanan menuju timur, menggunakan kapal Marlowe ke lokasi aman kepulangan yang ditentukan dari awal. Sebelumnya, kembali mereka berpapasan dengan bison raksasa. Tapi kali ini tertimpa heli yang jatuh. Weaver pun berusaha menolongnya, tapi usahanya sia-sia. Nah, di lokasi, Chapman sendirian menyaksikan Kong melahap gurita raksasa dan berlalu darinya. Menuju lokasi aman di hutan, ia pun duduk di kayu besar, yang ternyata adalah belalang raksasa. Tapi bukan itu, nyawanya malah hilang di tangan Skullcrawler. Di tepi sungai, tim Packard akhirnya bertemu dengan Conrad dan kawan-kawan. Setelah Marlowe diperkenalkan, mereka terlibat dalam perdebatan arah tujuan. Wait a second, you got someone out there? Chapman. Ke barat tempat Chapman atau ke timur titik penjemputan pulang. Conrad yang tadinya sepakat dengan tim untuk pulang saja, harus tunduk dengan keputusan Packard. Conrad dan kawan-kawan pun bukan hanya tidak sepakat dengan arah tujuan Packard, tapi juga keputusan untuk membunuh Kong. Tapi ya mereka akhirnya mengikuti Packard dan sampai ke lokasi seperti kuburan, yang di situ terdapat juga tulang belulang keluarga Kong. Seperti yang sudah diperingatkan oleh Marlowe yang telah hidup 28 tahun di pulau tersebut, lokasi ini tuh berbahaya karena menjadi tempat kemunculan makhluk pemangsa musuh Kong. Di sana mereka berupaya sekuat tenaga keluar dari serbuan Skullcrawler. Meski beberapa di antara mereka akhirnya binasa, termasuk Keranda. Dan di salah satu scene, Skullcrawler memuntahkan tengkorak yang menggunakan kalung bertuliskan Chapman. Nah, setelah mereka berhasil menghabisi makhluk tersebut, Conrad memberikan kalung Chapman kepada Packard sebagai bukti bahwa Chapman udah tiada dan mereka harus berubah haluan ke titik kepulangan. Tapi si Packard ini ngotot, ingin membalaskan dendam rekan-rekannya yang telah mati. Packard masih ingin mengambil bahan bakar dan senjata untuk menumbangkan Kong. Nah, di sini Marlowe kembali memberikan peringatan bahwa hanya Konglah satu-satunya yang bisa melindungi pulau ini dari serangan Skullcrawler. Karena makhluk tersebut masih banyak berada di bawah tanah. Musuh alami Skullcrawler adalah Kong. Jika Kong udah tiada, maka jumlah makhluk tersebut akan bertambah tak terkendali. Setelah melalui perdebatan yang sengit, akhirnya Conrad DKK yang tidak menyetujui pembunuhan Kong harus tunduk di bawah todongan senjata Packard. Meski masih tidak sepakat ya Kong mati. Si Packard ini akhirnya berhasil mengumpulkan senjata dan bahan bakar. Sedangkan Conrad dan Weaver pada malam harinya nih bertemu muka langsung sama Kong. Sebuah pertemuan yang dalam. Kong menatap mereka berdua. Tatapan penuh kesedihan, entah ingin bercerita apa. Weaver gak kuasa menyentuh wajah Kong. Mereka seperti terlibat percakapan tanpa kata-kata. Hingga ledakan terdengar dari kejauhan. Itu adalah pancingan Packard dan kawan-kawan kepada Kong. Kong pun terlihat menyeringai membelakangi Conrad dan Weaver menuju arah ledakan, di mana Packard bersiap menyambutnya dengan senjata dan bahan bakar. Di tempat yang berbeda, Conrad dan kawan-kawan sudah menyusun rencana penyelamatan Kong, dan Brooks akan menunggu di tepi pantai dengan kapal. Saat semuanya telah selesai, Brooks akan menjemput mereka untuk pulang. Kong pun marah dong pulaunya diberantakin, dihancurkan, diledakan, entah apalah istilahnya. Pokoknya di manusia datang-datang malah bikin onar. Kong sebagai tuan rumah murka dong.
Meskipun ia dibakar dengan bahan bakar yang disulut oleh Packard di sungai, Kong masih kuat berupaya memberi pelajaran kepada orang-orang tidak tahu diri itu. Sebagian besar pasukan Packard pun mati di tangan Kong. Tapi nih, karena kelelahan dan sebagian tubuhnya terbakar, Packard pun mengambil kesempatan bersiap membunuh Kong yang udah gak berdaya menggunakan peledak. Sebelum menekan tombol peledak, Conrad dan kawan-kawan datang menghalangi. Kembalilah terjadi perdebatan sengit. Packard ingin banget membunuh Kong, sedangkan Conrad dan kawan-kawan itu gak sepakat. Situasi pun semakin tegang. Tatkala dua pasukan Packard yang tadinya berada di pihak Packard akhirnya membela Conrad dan kawan-kawan. Lalu situasi pun makin tegang saja karena kemunculan Skullcrawler yang berukuran besar. Pasukan pun berlari ketakutan ke dalam hutan. Sedangkan Packard mematung menatap makhluk tersebut. Kong yang tadinya tumbang mulai buka mata. Packard pun menyadari dan ingin menekan tombol peledak. Tapi Kong bangun segera meremukan Packard dalam genggamannya. Rasain itu kolonel. Kok gemes ya? Nah, setelah itu pertempuran antara Kong dan Skullcrawler pun dimulai. Yang lainnya berlari ke arah tepi pantai. Dari arah belakang, Skullcrawler terlihat memburu. Kong sepertinya kalah bertarung. Salah satu pasukan memberanikan diri untuk maju ke makhluk tersebut, membawa bahan peledak yang rencananya akan diledakkan saat ia dilahap. Sayang beribu sayang, makhluk tersebut ternyata lebih pintar dari yang dibayangkan. Bukannya dilahap, pasukan berani mati ini malah dihempaskan dengan ekor. Hiks, yang lain sedih tapi harus menyelamatkan diri. Skullcrawler memburu mereka. Tapi sekonyong-konyong nih Kong datang dengan hantaman batu ke kepala makhluk tersebut. Wah, mulai seru ya. Baik, kita kembali ke pertarungan dua monster raksasa. Kemana Weaver? Oh, Weaver ada di puncak tebing menembakkan mercusuar agar Brook segera menjemput mereka. Di lokasi pertempuran terlihat Kong menggunakan batang kayu untuk memukul Skullcrawler. Tapi Kong lalu dilempar dan terjebak di rantai kapal. Oh no! Saat makhluk tersebut akan memakan Kong, untungnya Brook setelah tiba menembakinya dari arah kapal. Si Skullcrawler ini pun akhirnya teralihkan dan berjalan ke arah manusia-manusia itu. Dan Kong yang udah terlilit rantai berusaha untuk melepaskan diri. Nah, dia melihat di ujung rantai yang melilit tangannya itu ada baling-baling besar. Ia lalu menariknya, menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang Skullcrawler. Kong mulai memperlihatkan kekuatan dan strategi tempurnya. Si Skullcrawler ini dilempar ke tebing, membuat Weaver ikut terjatuh ke dalam air. Kong lalu berpaling menatap Weaver yang tenggelam. Tapi Skullcrawler menyerangnya segera. Baling-baling tadi sudah berubah menjadi senjata di tangan Kong, yang berhasil menyobek-nyobek kulit lawannya. Setelah itu, Kong meraih Weaver dari kedalaman air. Nah, di situ ada tatapan berbeda dari mata Kong, melihat Weaver yang tidak berdaya di telapaknya. Tapi, ternyata lawan belum tumbang. Kembali menyerang sembari Kong masih menggenggam Weaver. Bertarung sambil menjaga perempuan tersebut agaknya membuat Kong kewalahan. Sedangkan makhluk ganas ini berusaha melahap tangan Kong yang megang Weaver. Tapi emang Kong begitu kuat. Ia pun menarik lengannya dari mulut Skullcrawler dan seluruh isi perut makhluk tersebut ikut ketarik. Mampus deh. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Kong. Weaver lantas diletakkan di tanah dan Conrad menghampirinya. Weaver lalu terbangun, sementara Kong udah berlalu. Lelah abang habis bertarung sekaligus menjaga adik. Mereka pun berangkat pulang menggunakan kapal, diantar seringai Kong dari perbatasan pulau. Wah, seru ya. Tapi jika memang Kong begitu kuat menjaga pulaunya, mengapa ia bisa diangkut keluar pulau ya? Apakah manusia sebegitu nafsunya dengan Kong? Atau ada maksud lain? Kira-kira kekuatan mana nih Godzilla sama Kong? Wah, gak sabar banget ya pecandu film. Nah, di film Kong Skull Island sendiri sempurna menggambarkan Kong sebagai primata raksasa yang mampu menjaga habitatnya. Dia menginginkan ada ledakan di tanah karena akan memancing makhluk ganas pemangsa apa aja. Sesekali Kong dalam cerita ini juga ditampilkan sebagai makhluk dengan kecerdasan emosional dan kelihayan menggunakan alat. Nah, pertanyaannya, yang manakah monster sebenarnya? Kong, Skullcrawler, atau manusia?
Karena jika dipaksa untuk menyimpulkan, sepertinya ada pesan tersirat dari cerita ini, bahwa manusia sifat dasarnya itu memang serakah. Sepakat? Kalau tidak, santuin aja. Atau ada kesimpulan sendiri? Komenin aja.